konfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 109 kasus, sehingga total menjadi 1.155, 3.293 kasus, 5.923 orang, 8.607 orang, 10.843 orang, 12.776, 14.032. Kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk mengangkut barang secara aplikasi, tapi tidak untuk mengangkut penumpang. Nama saya Deyanita Farwati, biasa dipanggil Dea. Umur saya 47 tahun. Saya bekerja sehari sebagai ojek online atau ojol, sudah bergabung sejak tahun 2015. Sejak kematian almarhum, saya tulang punggung bagi anak-anak saya dan keluarga kecil saya. Apalagi keadaan epidemi COVID-19 ini mungkin berat bagi saya, kan ada orderan jarang masuk ya Mbak ya. Jujur Mbak, ini penurunan saya, penghasilan saya turun drastis 70-80%. 70-80% turun, kemungkinannya nggak tahu sampai kapan epidemi seperti ini. Buat saya mungkin berat, sangat-sangat berat. Sehari kadang satu orderan, kadang kemarin saya seminggu zong nggak dikasih orderan sama sekali. Berat buat saya Mbak, karena kan saya senang membayar kontrakan dan anak-anak saya makan. Malah nggak sehari, kalau ini kadang satu orderan tuh nilainya rendah Mbak, bukan kita ngeluarin rezeki ya, paling 9.400, 10.000 sehari-hari, cuma dapat itu doang, nggak bisa dapat tambahan lagi. Kadang-kadang seminggu juga nggak dapat. Bener, saya udah nongkrong kemana-mana nggak dapat juga. Muter udah kemana aja, melipir ya? Iya, udah melipir muter. Dapat satu juga itu dari pagi, dari jam 9 tank kita. Perkenalkan, nama saya Sofyan Agustiawan, umur saya 37 tahun. Sekarang saya bekerja sebagai ojek online. Dan saya punya anak 2, meninggal 1. Dan sekarang ini saya sedang mengalami sulit, istri saya sedang mengalami sakit kanker payudara stadium 4. Setahun yang lalu saya dipecat dari perusahaan hanya karena mendampingi istri yang harus menjalani kemoterapi pertama kali tanpa sebab, tanpa peringatan, tanpa informasi dari pimpinan sana bahwa saya sudah tidak bisa bekerja lagi, dan langsung saya mendaftarkan ojek online sampai saat ini. Setelah orderan penumpang ditiadakan, pendapatan kita menurun drastis karena hanya mendapatkan orderan barang atau food paling tidak. Dalam beberapa arti saya keliling-keliling ke wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat,
Jakarta Selatan, saya pernah tidak dapat sama sekali. Bahkan dalam seminggu saya pernah tidak dapat sama sekali. Udah kehujanan, udah kepanasan, kita udah keliling ke tempat keramaian, ke tempat yang bisa dibilang itu ramai dengan para driver online. Ada toko yang buka pun kita tetap tidak mendapatkan orderan tersebut. Dalam sehari biasanya sebelum pandemi COVID ini, biasanya dalam sehari itu kita mendapatkan paling nggak 200 atau 250 dalam sehari. Tapi setelah ada pandemi Corona ini, paling tidak buat saya maksimal itu 100 atau 150. Assalamualaikum. Dede. Malu dia. Saya tinggal bersama anak-anak saya berempat. Yang satu sekolah SMK, ikut mertua. Yang kedua SMP, ketiga SD, keempat baru mau masuk sekolah tahun ini. Suami ibu meninggal atau Meninggal sakit jantung. Ya berkeluarga lagi, yang suami yang sekarang ya begitu bisa dibilang pisah, nggak ada kabarnya. Ya lepas tangan bisa dibilang iya. Jadi saya semua yang nanggung kehidupan sehari saya. Dengan keadaan seperti ini tinggal di kontrakan. Batas waktu yang ditentukan saya akan diusir kalau saya tidak membayar kontrakan. Ya mau nggak mau saya harus bayar kontrakan, Mbak. Kalau nggak bayar saya diusir mau pindah kemana. Langsung saya cari kontrakan sekarang. Sejauh ini saya mendampingi istri saya dan berobat selama di Rumah Sakit Darmais sana, dari mulai kemoterapi sampai 2 bulan lalu menjalani operasi pengangkatan payudara dan indung telur. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sampai sekarang saya masih terus mendampinginya bila mana ada jadwal untuk ke rumah sakit. Saya waktu itu pernah merasa, wah istri saya umurnya udah tinggal sebentar lagi waktu itu. Tapi saya yakin Allah punya rencana lain kalau memang istri saya diambil sama beliau, sama Allah. Tapi saya berusaha semampu mungkin, sekuat tenaga untuk membawa dia ke instalasi gawat darurat di Rumah Sakit Darmais waktu itu. sosoknya gimana gitu? Wah,
Saya pikir gini ya, banyak di rumah sakit juga yang cerita, kalau Bu, itu siapa? Suami, saya bilang. Setia ya Bu nganter, bukan setia lagi gitu. Mana ada sih Bu, suami, istri sakit yang ngurusin. Maksudnya apa ya, maaf gitu ya. Mau itu pada saat saya dicebokin, ngurusin, ngelap, mandi, apa segala macam. Itu saya beruntung banget. Saya sangat beruntung. Saya pikir itu serah, kalau mau nyari lain, mau nyari lagi silahkan gitu. Cuma terima kasih gitu. Terima kasih sama Allah gitu, ada suami yang benar-benar nggak ninggalin gitu posisinya. Banyak ibu-ibu yang cerita saya ditinggalin suaminya karena saya sakit seperti ini. Saya alhamdulillah dia ngurusin dari nol, dia saya sakit ngurusin semua. Dia nggak jijik, nggak apa-apa urusan. Makan, kalau saya nggak mau makan dia marah. Makan lagi, mau sehat nggak, mau lihat anak nggak. Nggak bisa. Aku nggak bisa bantu. Pakai baju. Di mana ya? Di sini makanya kasih tahu sini. Aku. Ini satu bentuk tanggung jawab saya kepada dia untuk menjaga dan merawatnya, karena saya dalam ijab kabul menikah waktu itu saya berjanji karena ingin menjaga dan merawatnya dalam keadaan apapun, begitu. Yang bohong ini. Anak saya semua jadi anak yang solehah, dia banyak rezeki, sukses ke depannya, bisa mandiri walaupun gak ada papahnya, supaya sukses terus sekolahnya Mbak. Jangan kayak mama seperti ini, bisa berhasil sekolahnya. Itu saya pikirin, sekolah anak-anak Mbak. Saya nggak mau anak saya terpuruk kayak saya. Seperti ini kerjaan saya. Saya ingin lihat anak saya berhasil, itu aja. Biasa top dari Beckham ya. Subasa ya dah. Jadi gimana yang biasa top dari Beckham ya. Aplikasi ojol ini sangat membantu untuk kita, apalagi di pandemi corona ini ada beberapa teman yang di PHK atau yang dirumahkan tanpa dikeluarkan gajinya. Saya sangat bersyukur aplikasi tersebut sangat membantu untuk saya ataupun kami yang di PHK. Ya, saya masuk ojek online tuh tahun 2015. Itu alhamdulillah Mbak, penghasilan saya tuh banget, alhamdulillah banget. Alhamdulillah membantu. Insya Allah cepat lebih beres, nggak ada lagi virus corona lah intinya. Iya. Cepat berakhir semuanya. Alhamdulillah ada sedikit bantuan dari teman-teman dari komunitas atau LSM atau bantuan. Saya banyak terima kasih kepada semua teman komunitas, khususnya untuk satu aplikator ojek online yang sudah membantu saya. Di awal pandemi ini kita sendiri sudah koordinasi ke seluruh komunitas-komunitas pergerakan ojol di Nusantara. Upaya yang pasti dalam gimana cara kita meringankan beban ojol di saat sekarang, kita melakukan pendataan di setiap wilayah. Jadi kita pola bantuannya gini, kita coba ngebantu yang kita utamakan ojol-ojol yang sudah manula, artinya yang memang fisiknya sudah nggak bagus. Buat ojol-ojol lady atau ojol yang wanita, yang terutama yang single mother punya balita, itu yang kita utamain biar mereka lebih stay di rumah, juga yang
fisiknya lagi nggak bagus, lagi sakit atau habis laka. Sementara yang muda-muda yang sehat-sehat kita coba untuk rangkul tetap turun ke jalan dan juga untuk melakukan gerakan-gerakan support lainnya seperti itu. Kita coba mencari donasi untuk pengadaan beras, gula gitu ya, kayak sembako seperti itu. Kita ya alhamdulillah sih beberapa kali sudah berjalan, walau belum sesuai yang kita inginkan, tapi sedikit demi sedikit teman-teman sudah mulai bisa kita cover untuk dikondisikan. Untuk paket sembako yang sudah didistribusikan sampai saat ini, alhamdulillah kita sudah hampir tembus angka 3.000 paket sembako di seluruh Jabodetabek. Semua ojol di Nusantara ya, kita itu pejuang jalanan, otomatis sebagai pejuang kita nggak boleh cengeng, kita nggak boleh lemah, kita nggak boleh terlalu berharap ke satu titik, tapi kita buktiin bahwa kita ojol, kita ada, kita bisa, ayo sinergi, bergerak, menghimpun kekuatan untuk melihat kanan kiri siapa yang butuh kita dan apa yang bisa kita lakuin sesama ojol. Artinya jangan cuma sekedar oh iya kita susah tolong bantu, tapi oh iya situasi memang susah, apa yang bisa kita perbaiki di dalam keadaan seperti ini.